Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fatima. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional, Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai teknik penyajian presentasi ilmiah yang efektif dengan menggunakan media elektronik. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Perkembangan teknologi presentasi seperti program PowerPoint merupakan perangkat lunak yang paling populer dalam pembuatan materi presentasi. Oleh karena memiliki banyak keuntungan, terutama kemampuan memadukan gambar, teks, dan suara. Presentasi yang efektif yaitu bila mana hadirin dapat mencerna dengan mudah informasi yang disampaikan. Presentasi yang dilengkapi dengan tampilan gambar dan teks akan merangsang perhatian hadirin, dan hal ini sangat bermanfaat terhadap retensi daya ingat yang lebih baik. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman tentang teknik penyajian suatu presentasi ilmiah secara efektif dengan memanfaatkan penggunaan media elektronik secara tepat. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pertemuan ilmiah merupakan suatu cara yang paling efektif dalam berkomunikasi, edukasi, dan saling berbagi informasi terbaru di antara profesional. Setelah mengikuti berbagai pertemuan maupun kongres ilmiah, biasanya seorang pembicara dalam pertemuan ilmiah menyadari adanya kekurangan dalam penyampaian informasi maupun karya ilmiah, baik dalam bentuk penelitian, telah pustaka, maupun suatu studi kasus. Kunci keberhasilan seseorang pembicara sewaktu menyampaikan informasi dalam pertemuan ilmiah adalah kemampuan mempersiapkan dan mengorganisasikan materinya semaksimal mungkin, dan sekaligus kemampuan menyajikannya di dalam pertemuan ilmiah agar dapat mempengaruhi dan mengajak pendengar untuk tekun memperhatikan materi yang disajikan pembicara. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki beberapa sub pembahasan, yaitu yang pertama persiapan materi presentasi. Suatu presentasi ilmiah yang baik adalah presentasi yang terdiri dari isi, desain, dan cara menyampaikan materi. Dalam mendesain suatu materi presentasi dengan bantuan PowerPoint, kontinuitas merupakan ketentuan yang harus diperhatikan. Misalnya saat kita mendesain gambar, teks, maupun yang lainnya, itu harus seimbang agar audiens tidak merasa monoton dengan presentasi yang kita tampilkan. Yang kedua yaitu menempatkan teks dalam slide. Komposisi suatu media presentasi hendaknya sederhana, jelas, dan mudah terbaca. Dianjurkan untuk judul penempatannya yaitu daerah 1/6 dari tepi atas slide. Sedangkan untuk jarak dianjurkan antar baris tiap balet adalah 2 spasi. Yang ketiga yaitu pemilihan warna. Warna-warna yang dapat mengganggu penglihatan adalah warna terang dan menyilaukan mata. Warna yang sangat mengganggu penglihatan mata adalah warna kuning terang. Jadi, sebaiknya kita menghindari warna tersebut agar mata kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh sinar dari pantulan cahaya tersebut. Pilihan desain latar juga sangat bervariasi, namun hendaknya gunakan warna yang sederhana. Yang keempat yaitu bentuk dan ukuran huruf. Dalam komputer ada 2 klasifikasi huruf, yaitu serif dan sans serif. Dan yang lebih cocok digunakan untuk media presentasi yaitu sans serif seperti Tahoma, Arial, dan lain-lain. Hal ini karena sans serif memiliki bentuk garis yang lurus dan tegak. Sedangkan untuk ukuran huruf biasanya untuk judul umumnya 44, subjudul 36, dan teks berikutnya lebih kecil minimal 24. Yang kelima yaitu ilustrasi. Ilustrasi juga merupakan bagian penting dalam presentasi ilmiah. Foto, tabel, dan gambar dan clip art merupakan contoh ilustrasi yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi dalam presentasi ilmiah. Hal ini juga dapat bermanfaat yaitu agar audiens tidak merasa bosan dan juga merasa sedikit terhibur dengan adanya animasi-animasi tersebut. Yang keenam yaitu tampilan slide. Untuk tampilan slide dalam layar, saat mulai mendesain media presentasi dianjurkan untuk memilih format landscape atau horizontal daripada format potret atau vertikal. Hal ini karena format landscape lebih menguntungkan untuk menempatkan teks dan gambar. Yang ketujuh yaitu suara dan animasi. PowerPoint juga memiliki fasilitas untuk membuat animasi sekaligus dengan suara. Namun dianjurkan untuk tidak terlalu sering. Suara hanya digunakan pada saat membutuhkan perhatian, sedangkan animasi dapat digunakan untuk membuat perhatian hadirin terfokus pada topik. Yang terakhir yaitu teknik penyajian materi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai tampilan seorang pembicara.
saat menyajikan presentasi ilmiah. Pertama, berbicara dengan suara yang jelas. Kedua, dengan artikulasi yang tepat. Yang ketiga, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Bila berbicara terlalu cepat, hadirin akan sulit mengikuti topik yang sedang dibicarakan. Sebaliknya, berbicara terlalu lambat membuat hadirin merasa bosan dan mengantuk. Dan yang selanjutnya yaitu ke topik pembahasan. Dalam menyajikan presentasi ilmiah, seorang pembicara perlu memperhatikan banyak faktor agar penyampaian materi tidak sekedar berupa pemindahan informasi belaka atau hanya terjadi pertukaran ilmu pengetahuan yang aktual, melainkan juga bagaimana bersikap menjadi seorang komunikator yang memiliki sikap yang dapat memikat hati dan perhatian orang yang diajak berkomunikasi. Suatu presentasi yang baik merupakan perpaduan antara isi, desain, dan cara menyampaikan materi. Menyajikan materi bukan suatu hal yang mudah, sehingga membutuhkan latihan yang cukup. Oleh karena itu, setiap orang mengalami demam panggung, takut berbicara di depan orang banyak. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa ketakutan yang paling besar dalam kehidupan seseorang adalah berbicara di depan umum. Beberapa studi bahkan menemukan bahwa seseorang lebih takut berbicara di depan umum daripada digigit ular. Jadi demam panggung atau takut berbicara di depan orang banyak itu adalah hal yang biasa. Namun bagaimana caranya kita mengantisipasi hal tersebut? Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teknologi digital yang berkembang saat ini dapat meningkatkan nilai presentasi yang klasik menjadi suatu pengalaman belajar yang sangat berharga dan menjadi sumber penyajian yang menarik dan menyenangkan bagi pembicara maupun hadirin. PowerPoint sebagai salah satu alat bantu presentasi dengan teknologi digital sudah populer di kalangan profesional, baik di bidang pendidikan maupun kalangan bisnis. Oleh karena hal ini dikarenakan PowerPoint memiliki fasilitas multimedia yang dapat memadukan teks, animasi, dan suara. Fasilitas inilah yang merupakan sumbangsih terbesar untuk menghasilkan presentasi yang menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.